selamat hari Minggu buat seluruh anak-anak Tuhan yang selalu setia untuk memperbaharui dirinya, memahami dan melakukan firman Tuhan sebagai bekal dan kekuatan bagi kita untuk dapat memberikan pelayanan dan memberikan pengajaran kepada adik-adik kita dan kepada kehidupan kita, agar kita mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan sebagaimana layaknya kita orang percaya. Saudaraku, kita akan meminta kekuatan kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita bersatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Lawatanmu yang luar biasa, kuasamu yang ajaib, menjadi kekuatan yang membawa sukacita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan segala aktivitas kami di dalam kehidupan kami. Izinkan Roh Allah berkuasa bagi kami, agar firman ini menguatkan kami dan mengingatkan kami akan kuasa dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang ini duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini, dan yang menjadi ayat hafalan dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 16. Dengan tema di kebaktian KKR kita di hari Minggu ini adalah saluran berkat. Shalom dan selamat hari Minggu buat saudaraku yang terkasih. Mari kita kembali mengimani, memahami agar apa yang harus kita jalankan di dalam firman Tuhan yang harus menjadi acuan kehidupan kita untuk hidup bersama Tuhan. Kita kembali diingatkan, kita kembali diajar, kita kembali dibimbing hidup kita, agar di dalam bimbingan kehidupan melalui firman Tuhan yang akan kita pahami, yang akan kita renungkan, terlebih-lebih di ibadah KKR GBKP di minggu ini, buat pelayan-pelayan KKR agar jeli di dalam menerima dan memahami firman ini, agar senantiasa kita yang menabur firman Tuhan dikuatkan, dan orang yang mendengarkan firman Tuhan ini akan diberikan kekuatan dan pemahaman yang baru untuk dapat tetap bertahan hidup di dalam iman bersama Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang saluran berkat, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi saluran berkat? Jangan lupa, setiap anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini,
kita sudah memiliki kekuatan, kemampuan, dan modal kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita tahu berkat itu kita miliki? Agar berkat itu juga menjadi sebagai media untuk bisa kita sampaikan kepada orang lain. Agar berkat yang kita miliki bisa menjadi alat saluran berkat untuk kita sampaikan kepada saudara dan saudari kita. Kalau kita teliti evaluasi di dalam hidup kita, tentu sekecil apapun kemampuan manusia hidup di dunia ini, itu kita peroleh bukan dari kemampuan dan kekuatan kita. Tapi saudara yang terkasih, sekecil apapun berkat yang boleh kita terima, baik berkat jasmani, berkat rohani, dan segala apapun yang kita miliki hidup di dunia ini, semua itu sumbernya dari Tuhan. Jadi yang pertama, kita ingat dan kita sampaikan kepada adik-adik kita, berkat apapun yang kita miliki pada saat ini, kesehatan kita, di mana kita sekolah, di mana kita kelak bekerja, di mana bisa melayani di KKR, itu adalah bagian berkat Tuhan yang masih boleh kita terima sampai saat ini. Kalau kita melihat perikop kita ini, yang menjadi renungan kita hari Minggu ini, satu hal yang diingatkan di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam kepeduliannya memberi makan 5.000 orang. Kehususan di dalam kitab Yohanes ini, bagaimana Yesus melihat sejauh mana iman percaya murid-muridnya, khususnya Filipus, Andreas, yang dia berikan satu tugas untuk memberi makan orang banyak yang datang kepadanya. Jadi bagaimana kepedulian Yesus di sini, jiwa empati Yesus, kita tahu bahwa Yesus mampu melakukan apapun bagi kehidupan kita di dunia ini. Kuasa Allah yang berkuasa pada Yesus, Dia bisa saja mengubah segala sesuatu menjadi mungkin dalam segala pengajaran dan karya Tuhan Yesus di dunia ini. Tapi Dia mau melihat bagaimana respon daripada Filipus, bagaimana respon daripada Andreas. Tentu melalui perikop kita ini kita melihat cara Yesus berempati. Terlebih dahulu Dia memberikan kesempatan kepada Filipus dengan tanggapan apa yang diberikan oleh Filipus atas tantangan yang Yesus berikan untuk bisa memberi makan 5.000 orang. Tentu dengan kemampuan Filipus dia menjawab pertanyaan Yesus. Dengan kemampuan Andreas dia menjawab pertanyaan Yesus. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang terlihat melalui perikop kita ini, kita melihat bagaimana kepedulian Yesus. Dia memakai sarana dan prasarana melalui tanggapan daripada murid-muridnya dan media yang dimiliki oleh anak kecil melalui 5 roti dan 2 ikan. Ini adalah sebagai media yang Yesus pakai untuk menyampaikan saluran berkat. Orang banyak yang begitu antusias untuk bisa datang kepada Yesus, untuk bisa melihat dan menerima berkat yang Tuhan berikan, melihat tanda mukjizat melalui kuasa yang diberikan oleh Yesus, menyembuhkan banyak orang yang sakit. Begitu antusiasme orang banyak untuk bisa melihat Yesus dan menerima pengajaran dan berkat-berkat yang mereka terima daripada Yesus sendiri. Jadi orang banyak yang datang kepada Yesus itu, tentu yang pertama mereka lihat adalah bagaimana orang banyak begitu takjub melihat pengajaran dan perbuatan Yesus yang ajaib itu, saudaraku. Tentu baik sebagai pelayan KKR, begitu banyak perbuatan Yesus yang sudah saudara pahami, sehingga saudara terpanggil untuk bisa memberi diri, waktu dan kehidupan saudara untuk bisa membekali dan mengajar bagi adik-adik kita. Begitu juga dengan harapan kita kepada adik-adik kita. Mereka juga di dalam keberadaan mereka, walaupun mereka masih kecil secara usia, tapi mereka juga memiliki potensi diri untuk bisa menjadi saluran berkat bagi kehidupan sesama manusia. Apa yang mereka saat ini miliki? Contoh kecil ketika mereka memiliki makanan, apakah mereka memiliki keinginan untuk berbagi? Ketika mereka melihat teman-temannya memiliki makanan yang lebih, apakah mereka memiliki ide untuk bisa berbagi bagi orang yang tidak memiliki? Ini adalah satu jembatan untuk mengingatkan adik-adik kita agar mereka juga mulai sejak kecil mereka ditanamkan sampai dewasa, sampai kehidupan mereka di dunia ini harus memiliki saluran berkat. Anak-anak Tuhan harus berdampak, anak-anak Tuhan harus bisa berbagi.
Anak-anak Tuhan harus bisa saling menolong, saling peduli, saling bisa mengasihi di dalam kehidupan kita. Kalau kita bandingkan di dalam bacaan remaja dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 16, bagaimana seorang janda Sarfat hanya memiliki stok yang sangat terbatas lagi. Stok mereka untuk makan hanya sekali makan lagi, tapi dia rela berbagi untuk bisa menolong. Janda Sarfat bisa peduli, janda Sarfat bisa berbuat dengan apa yang dia miliki. Kalau dia berikan pun itu untuk menolong Elia, tapi mungkin di dalam dirinya akan terjadi kekurangan, bahkan kelaparan, bahkan kematian akan mengancam hidupnya beserta anaknya. Tapi seorang janda Sarfat orangnya tidak bisa berbohong, gak mau berbohong terhadap apa yang dia miliki. Dia berterus terang ketika dia memiliki tepung dan minyak untuk menyambung nyawanya beserta anaknya. Tapi walaupun itu stok terakhir bagi kehidupannya, dia akan berikan dengan ketulusan untuk bisa membantu orang lain. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Orang yang tulus, ikhlas dalam membantu, Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang membantu mati kelaparan, hidup dalam kekurangan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia memberi dengan apa yang dia miliki, apa yang dia berikan tidak pernah habis oleh berkat Tuhan yang menyertai hidupnya. Demikian adanya orang yang mau menjadi berkat bagi orang lain. Ketika dia menjadi saluran berkat dengan ketulusan dan kerinduan hatinya untuk bisa berguna bagi orang lain, hidupnya tidak akan pernah kehabisan tenaga, tidak pernah kehabisan berkat, tidak pernah kehabisan perbuatan yang baik yang Tuhan limpahkan bagi kehidupannya sepanjang masa. Jadi melalui saluran berkat di dalam renungan di hari Minggu ini, buatlah diri kita menjadi saluran berkat, agar melalui kehidupan kita, kita tidak pernah kehabisan stok dalam kehidupan kita. Seperti janda Sarfat, kita tidak pernah akan kehabisan akal, sama seperti ketika Filipus dan Andreas memberikan sumbangan pikiran kepada Yesus. Yesus mau melihat bagaimana ketulusan hati kita, sama seperti bagaimana dia melihat ketulusan hati Filipus dan Andreas. Hati kita juga Yesus pantau di dalam kehidupan kita. Jangan pernah berbohong di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyembunyikan satu hal di hadapan Tuhan, seperti pengalaman Ananias dan Sapira. Karena hidup kita sampai kepada hati kita, saudaraku, Tuhan Yesus mengerti. Ajak dan ajar adik-adik kita agar hidup mereka tidak menjadi anak yang pembohong, tapi berterus terang, bisa melakukan satu hal dengan keikhlasan dan ketulusan. Izinkan Roh Allah akan menguasai hidup adik-adik kita. Bangun jiwa mereka agar karakter mereka mengandalkan sepenuhnya bagaimana Tuhan berkarya bagi mereka, sehingga di dalam kehidupan adik-adik kita, mereka paham betul bahwa hidup mereka adalah hidup yang selalu diberkati. Tidak pernah Tuhan tidak memberkati anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kiranya firman Tuhan ini melawat adik-adik kita, melawat kita sebagai pelayan KKR, agar senantiasa di dalam kehidupan kita, kita dijadikan oleh Tuhan menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami syukuri segala perbuatan pemberian-Mu bagi hidup kami, agar apapun yang Kau anugerahkan, Kau materaikan bagi hidup kami. Kami pakai itu sebagai saluran berkat bagi kehidupan kami, bagi orang lain, agar senantiasa nama-Mu yang besar dimuliakan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap orang yang sudah mempersiapkan diri menaburkan firman ini Bapa. Kami syukuri sepanjang masa perjalanan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.